Oke. Jadi kenapa Bapak gereja, misalnya salah satu ayat yang penting itu adalah 2 Petrus 1 sampai 20 dan 21 ya. Nah, sekarang Bapak gereja ini contohnya ini saya kasih Agustinus dari Hippo. Ini udah baca belum? Nah, kamu harus bisa bikin analisisnya. Saya baca ini. Apa analisisnya? Atau ini? Hmm. Kamu bikin ringkasan dia, poin-poin ringkasan dia. Ya, coba misalnya baca lagi, Artono. Bagaimana dengan fakta bahwa Allah dan begitu banyak bagian pemerintah dilaksanakan? Bagaimana mungkin dia memerintahkan jika ia tidak ada pilihan bebas? Dan bagaimana dengan orang yang diberkati, yang tentangnya pemazmur berkata bahwa kehendaknya ada pada hukum Tuhan, maka ia membuatnya sangat jelas bahwa dengan kehendaklah seseorang mengambil pendirian di pihak hukum Allah. Akhirnya ada banyak perintah yang dengan satu atau lain cara secara khusus menyebutkan kehendak. Misalnya, jangan kamu dijalankan oleh kejahatan, tetapi jalankan kejahatan dengan kebaikan. Dan ada bagian-bagian serupa, seperti janganlah menjadi seperti kuda dan bagal yang tidak memiliki pengertian, dan jangan menolak nasihat ibumu, dan janganlah menjadi bijak menurut anggapanmu sendiri, dan janganlah berpaling dari koreksi Tuhan, dan janganlah mengabaikan hukum. Dan janganlah menahan diri dari menolong orang yang membutuhkan, dan janganlah merencanakan kejahatan terhadap teman-teman. Dan janganlah memperdulikan tipu daya seorang wanita, dan ia tidak mau mengerti supaya dia dapat berbuat baik. Dan mereka yang tidak mau menerima koreksi. Apa yang ditunjukkan begitu banyak bagian dari kitab-kitab perjanjian lama ini, kecuali bahwa kehendak seseorang memiliki pilihan bebas. Oke, apa komentarmu dari ini? Nggak ngerti, baca lagi. Nah, kamu harus bisa melakukan namanya analisis di sini. Ya, tapi jangan lihat ini dulu, kamu sendiri dulu. Coba harusnya apa komentarmu? Ayo, ini sini bukan soal benar atau salah. Yang penting pemahamanmu itu. Atau ada yang lain? Coba yang online, Christoph atau Edric. Ada? Apa yang dikatakan Agustinus ini? Coba kamu tarik apa? Misalnya poin apa? Satu poin. Ya. Itu lalu memberikan kebebasan kepada kita supaya kita bisa memakai hikmat tanpa paksa penggunaan kebebasan. Tanpa paksa itu untuk melaksanakan dan memelihara perintah. Ya, berarti dalam memelihara perintah tanpa paksa, melainkan selalu ada kehendak bebas. Kehendak bebas di sini. Ya, ada lagi yang lain? Nggak ngerti ya kamu baca lagi.
Sama kan? Kayak tadi kamu baca ayat ini, saya suruh sampai 10 kali. Ngerti, baca lagi. Nggak ngerti, baca lagi gitu. Ya. Nah, sekarang kamu baca Agustinus mungkin lebih sulit. Contoh ya. Nih. Dalam teologi Agustinus, gereja dipandang sebagai sebuah laboratorium dinamis di mana kehendak bebas manusia dan rahmat ilahi bekerja secara transformatif. Ketaatan itu menjadi nyata melalui partisipasi aktif dalam sakramen gereja. Ya. Nah, khususnya pembaptisan yang memurnikan hati dan ekaristi yang memperkuat iman. Gereja sebagai sekolah kasih, komunitas formatif yang ada di dalamnya, setiap anggota atau jemaat dipanggil untuk saling menegur dalam kasih, saling membantu dalam perjalanan iman, agar tidak melupakan hukum Tuhan. Nah, di sini poin 1, Agustinus menekankan peran penting gereja sebagai ruang di mana umat belajar bertumbuh dalam ketaatan, bukan sebagai beban paksaan, tetapi sebagai respon sukarela terhadap panggilan kasih ilahi. Ya. Nah, Agustinus menolak pandangan Pelagianisme yang meremehkan cengkraman dosa dan menegaskan kebutuhan gereja untuk terus-menerus memohon rahmat Tuhan. Nah, ini misalnya gereja dipandang sebagai tempat kita mengasah, tempat di mana kehendak bebas dan rahmat ilahi bekerja sama. Nah, ini dapat dari mana nih? Hmm? Nah, Agustinus selalu menekankan di sini ya. Ada banyak apa di sini? Ya, begitu banyak bagian-bagian kita perjanjian lama, kecuali bahwa kehendak seseorang memiliki pilihan bebas. Dia mau menegaskan bahwa satu sisi manusia itu punya pilihan bebas, ya. Tetapi ada banyak bagian-bagian dari kitab suci, misalnya dalam PL, yang menunjukkan kita begini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itu semua apa? Ajaran-ajaran di dalam gereja. Sementara diri kita punya apa? Kehendak bebas. Nah, kenapa kalau banyak aturan, Tuhan nggak ciptakan robot aja, supaya taat semua. Ngapain Tuhan kasih pilihan bebas? Nah, kenapa kok Tuhan kasih pilihan bebas? Nih, bagaimana mungkin ia memerintahkan jika tidak ada pilihan bebas? Nah, Agustinus melihat justru di dalam pilihan bebas, di sini dikatakan, ya, pilihan bebas itu harus ada supaya ketaatan itu menjadi ketaatan yang sejati. Artinya apa? Ada kerjasama di sini, ada kehendak bebas dengan pilihan bebas atau kehendak bebas bekerja sama dengan rahmat ilahi. Itulah ketaatan yang sempurna. Ketaatan itu bukan berarti kamu hasil paksaanmu harus taat, tapi kerelaanmu. Nah, itu berarti ketaatan yang sejati. Nih, ya. Nah, gereja itu sebagai apa? Sekolah kasih. Nah, di sini dikatakan, ya,
Nih, bukankah ia membuatnya sangat jelas bahwa dengan kehendaklah seseorang mengambil pendirian di pihak hukum. Akhirnya ada banyak perintah yang dengan satu atau lain secara khusus menyebutkan kehendak. Misalnya jangan, ini ada kehendaknya. Jangan, ini ada kehendaknya. Jangan, ini ada kehendaknya. Semua dalam perintah itu mengandung apa? Kehendak. Jangan keluar. Berarti ada kehendak untuk keluar nggak? Ada, maka diberi yang jangan. Nah, begitu kamu menuruti, jangan keluar, berarti kehendakmu mau pergi itu kerjasama ini dengan perintah itu. Nah, itulah namanya ketaatan. Ya. Nah, bagi Agustinus, kita ini sedang sekolah. Sekolah apa? Sekolah ketaatan. Artinya apa? Sekolah bagaimana di ketaatan itu artinya apa? Ketaatan itu berarti apa? Kehendak bekerja sama dengan mat laki, ya, nah, itu menghasilkan taatan atau perintah. Nah, ini Agustinus, ya, di sini. Jadi ketaatan bukan hasil usaha manusia, tapi buah dari anugerah Tuhan yang bekerja melalui iman dan melalui pengajaran, melalui kehendak tadi, pilihan bebas tadi. Ya, sehingga di sini dikatakan respon kasih dan sukacita. Oke, ini contoh Agustinus ya. Misalnya contoh lain. Ini yang kita belum bahas ya. Lukas 23 ayat 33. Coba baca Lukas 23 ayat 33. Jika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Nah, ini minggu lalu kita udah bahas ya. Lalu apa kata dari Nisa? Nih, baca. Untuk salib dari satu titik pusat kontak yang bercabang ke empat ujung yang berpisah, menandakan kuasa dan penyelenggaraan ilahi dari Dia yang tergantung di atasnya menjangkau kemana-mana. Nah, ini menurut Nisa. Untuk salib titik pusat kontak yang bercabang ke empat ujung yang terpisah. Ya. Oke, dari Nisa itu dia ngomong apa? Nih. Dalam pandangan Saint Gregorius dari Nisa, salib bukan sekedar alat penyiksa, melainkan simbol kosmis yang agung, bentuknya yang unik dengan cabang-cabang yang memancar dari satu titik pusat ke empat arah mata angin, melambangkan kuasa dan pemeliharaan ilahi Allah yang maha hadir, jangkau seluruh penjuru alam semesta. Salib dalam interpretasi Gregorius menjadi tanda penyelamatan universal, melampaui batas ruang dan waktu, merangkul segala ciptaan dalam jangkauan kasih dan pemeliharaannya yang terpulang. Nah, ya kan dia bilang gini kan, salib itu titik pusat. Titik pusat itu berarti titik pusat dari kosmos. Oke? Yang bercabang ke empat ujung yang terpisah. Jadi kalau kita mau lihat itu ya daerah Timur Tengah itu titik pusatnya. Titik tengah dari bumi itu ada di Bukit Tengkorak itu. Itulah sebabnya bukan di barat, bukan di timur, tapi benar-benar terletak di titik pusat dari empat ujung yang terpisah, barat, timur, barat, utara, barat, timur, utara, selatan. Ketemunya di tengah, titik pusat. Jadi kalau kayak lingkaran, ya, titik pusatnya di tengah ini. Khususnya di tengah ini. Dia bukan di barat, bukan di timur, bukan di utara, bukan di selatan. Salibnya itu di sini. Nah, menjangkau utara, selatan, timur, barat.
Berarti ini titik pusat. Oke. Salib dari satu titik pusat kontak yang bercabang ke 4 ujung yang terpisah. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Kuasa dan pemeliharaan ilahi. Jadi dia yang tergantung di atasnya, bisa menjangkau kemana-mana, selatan, barat, timur, gitu. Oke, nah kamu harus analisa. Kamu akan ngomong apa? Ini, ya, salib itu apa? Simbol kosmis yang agung, bentuknya unik, cabang-cabang memancar dari satu titik pusat ke 4 arah mata angin. Tadi barat, utara, timur, selatan itu. Nah, ini melambangkan tadi apa? Kuasa kan? Atau pemeliharaan ilahi. Menjangkau seluruh penjuru alam semesta. Jadi salib itu akhirnya menjadi tanda keselamatan universal. Melampaui batasan ruang dan waktu. Jadi keselamatan salib yang sekali 2000 tahun yang lalu bisa sampai sekarang. Karena dia melampaui batasan ruang dan waktu. Merangkul segala ciptaan. Jadi bukan hanya manusia saja yang dipulihkan. Nanti semua alam semesta itu yang sudah terkutuk itu dipulihkan. Tanah, air, dan sebagainya. Dalam jangkauan kasih dan pemeliharaannya yang tak terbatas. Nah, kamu harus interpretasi seperti itu. Kenapa? Karena kamu lihat ini, titik pusat kontak yang bercabang. Ya. Nah, bagaimana Chrysostom melihat? Coba baca. Jadi juga mereka menyimpan di kedua sisi. Dari yang menjadi bagian dari celaan mereka. Seperti yang tertulis selanjutnya. Dan para pencuri seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Tetapi hasilnya tidak demikian. Karena tentang mereka tidak ada yang dikatakan, tetapi salibnya dihormati di mana-mana. Raja-raja menanggalkan mahkota mereka, mengenakan salib pada jubah umum mereka, pada mahkota mereka, pada lengan mereka. Di atas meja yang dikuduskan seluruh bumi, salib berkilauan. Hal seperti itu bukanlah dari manusia. Karena bahkan di masa hidup mereka, mereka yang telah bertindak mulia dicemooh oleh tindakan mereka sendiri, dan ketika mereka binasa, tindakan mereka juga binasa. Tetapi dalam Kristus keadaannya sangat berbeda. Karena sebelum salib dengan segala sesuatu suram, setelahnya segala sesuatu menjadi gembira dan mulia, agar kamu tahu bahwa bukan sekadar manusia yang disalibkan. Nah, kalau dari sini kamu akan komentar apa? Nangkap apa? Ya, jadi kalau saya kan ngomongnya kayak gini. Salib itu seperti paradoks. Ada kehinaan dan kemuliaan. Nah, ini misalnya dari sini. Dia disalib bersama dengan pencuri. Kehinaan ini. Ya, jadi seolah-olah Yesus itu juga pencuri atau perampok. Tapi hasilnya nggak demikian. Justru salibnya dihormati di mana-mana. Raja-raja mahkotanya ditanggalkan, lalu pakai salib. Nah, di atas meja ada salib. Ya kan? Nah, salib dicemooh, tetapi di dalam Kristus jadi berbeda. Sebelum salib semuanya suram. Tapi setelah salib menjadi gembira dan mulia. Jadi di sini Yohanes menyoroti apa? Iya, makanya ya saya kasih kalian tugas baca itu. Bukan yang penting itunya, refleksi satu paragrafnya itu bagi saya itu nggak penting gitu. Yang penting kamu baca, kamu bisa ikuti kenapa oh kayak gini. Cara analisisnya itu loh. Ya. Nah, misalnya Chrysostom ngomong kayak gini nih. Kamu akan ngomong apa di sini?
Oh, Chrysostom menyoroti ada kehinaan dan kemuliaan sekaligus di dalam salib. Nah, ini kan intinya di sini. Ya, penyaliban Yesus di antara para penjahat yang pada awalnya bertujuan untuk mempermalukan dan merendahkan dirinya, justru berbalik menjadi sumber kemuliaan abadi yang tak tertandingi. Salibnya dihormati di seluruh bumi, ya kan? Oke? Di mahkota raja, di altar kudus, ini bukan karya manusia tetapi karya Allah. Ini menekankan kontras tajam antara kefanaan usaha manusia dan kekalahan salib Kristus. Perbuatan manusia binasa, tapi salib Kristus tetap bersinar. Sebuah kesaksian abadi tentang keilahian Yesus dan kuasa penembusan yang terpancar dari kayu salib. Nah, ini yang kata Chrysostomos. Jadi kamu harus bisa nangkap inti pesannya apa. Itu. Ya, contoh lain. Nih, kamu kemarin baca apa lagi? Di Amsal udah. Nih, Kejadian 1:27 ya. Waduh, ini agak panjang. Nggak usah. Oh, Amsal 1:20 deh. Amsal lagi. Nih, Athanasius. Oke, nggak terlalu panjang ya. Siapa yang suruh kalian keluar? Satu-satu, jangan semua. Oke, coba baca. Amsal 1:20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan akan suaranya. Nah, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Saya kasih kalian baca. Coba, ini eklesialnya Athanasius ngomong kayak gini. Tapi kamu pahami apa yang dia ngomong. Kamu bikin analisisnya. Nah, kayak gini. Ya, mungkin nggak sepanjang yang saya bisa temukan, tapi minimal 1-2 paragraf. Kamu bisa meringkaskan. Coba baca Athanasius ngomong apa? Karena dimanakah mereka tahu dari siapakah mereka mendengar bahwa ada firman lain dan hikmat lain selain putra ini, sehingga mereka membentuk ajaran seperti itu bagi diri mereka sendiri. Memang benar tertulis, bukankah firmanku seperti api dan seperti palu yang menghancurkan gunung batu. Dan dalam Amsal aku akan memberitahukan perkataan-perkataanku kepadamu. Tetapi ini adalah ajaran dan perintah yang telah Allah firmankan kepada orang-orang kudus melalui firman-Nya yang benar, dan satu-satunya yang tentangnya pemazmur berkata, aku menahan kakiku dari segala jalan yang jahat supaya aku memelihara firman. Nah, itu. Jadi kalian kalau kayak misalnya nih ya ke depan, satu orang cukup keluar, tapi suruh dia angkat semua. Jangan semua brul gitu. Orang ajar tiba-tiba kalian main keluar aja. Itu kurang ajar namanya. Ya, bukan nggak boleh. Satu orang wakilin ambil. Nggak berat, cuma baju. Kecuali suruh angkat batu. Jadi tadi siapa yang keluar? Dia kalau baik hati nggak mungkin dia angkat punya dia dong. Masa sih? Tega, biarin punya teman basah. Nah, kasih tahu supaya suruh angkat semua. Lain kali gitu ya. Satu orang cowok, satu orang cewek keluar angkat masuk. Atau misalnya maka kalian ngomongin di asrama. Kalau kami pas kuliah tolong hujan, tolong diangkat. So, ya. Jadi nggak semua brul keluar kayak gitu. Biasaan jelek itu. Lagi serius bahas tiba-tiba kalian mau keluar. Coba kalian hadap gubernur, bupati kayak gitu berani? Hah? Coba baca lagi. Firman-firman seperti itu, oleh karena itu Juru Selamat menandakan berbeda dari dirinya sendiri ketika dia berfirman dalam pribadinya sendiri. Perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu, karena sesungguhnya perkataan-perkataan Terus, seperti itu bukanlah keturunan atau anak-anak
juga tidak ada begitu banyak perkataan yang membentuk dunia, tidak juga begitu banyak gambaran dari satu alam, tidak juga begitu banyak yang telah menjadi manusia bagi kita, tidak juga seolah-olah dari banyak hal seperti itu ada satu yang telah menjadi daging. Kamu angkat punyamu doang. Teman-teman lain yang diangkat nggak? Hah? Nah, iya. Jadi cukup 1-2 orang aja. Nggak boleh semua keluar. Terus? Dia diberitakan oleh Yohanes sebagai satu-satunya firman Allah. Firman itu telah menjadi daging dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Karena itu, tentang dia saja Tuhan kita Yesus Kristus dan tentang kesatuannya dengan Bapa, tertulis dan diuraikan kesaksian-kesaksian baik dari Bapa yang mengadakan bahwa Putra itu satu, maupun dari orang-orang kudus yang menyadari hal ini dan mengatakan bahwa firman itu satu dan bahwa dia adalah anak tunggal. Nah, ini agak panjang ini ya. Nah, ngomong apa ini Athanasius? Amsal ini kan Amsalnya ngomong gini. Ya. Hikmat berseru-seru nyaring di jalan-jalan. Hikmat ini berteriak-teriak gitu di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ya, supaya orang mendengar suaranya. Nah, apa yang ditangkap oleh Athanasius? Hikmat di sini apa? Hah? Hikmat di situ apa? Ini menjelaskan siapa hikmat itu? Iya, sang firman yang berteriak-teriak di mana-mana. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Firman itu, hikmat itu sang anak. Nih. Nah, sang firman itu dia ngomong, firmanku seperti api, seperti palu. Bahkan kalau dalam Amsal, memberitahukan perkataan-perkataanku kepadamu. Ya. Nah, dia intinya ngomong apa sih di sini? Coba tangkap dulu, apa? Nah, baca nggak semuanya? Ini agak kecil dikit ya. Nah, ini. Ngomong apa itu? Di mana firman itu bisa berteriak-teriak di jalan-jalan kalau dia nggak jadi daging. Benar nggak? Jadi dalam Amsal itu sudah dibuatkan ada hikmat nanti yang akan di jalan-jalan, di lapangan-lapangan itu berteriak-teriak. Berarti ini hikmat yang akan jadi ya. Nah, waktu kamu deep structure ini dapat nggak ini? Ada nggak ngomong tentang Kristus ini? Atau waktu kamu baca Amsal ini kepikiran nggak
hikmat yang berseru itu adalah Kristus. Maka mungkin kamu nggak ngerti maksudnya. Nah, Athanasius menolong kita. Oh, ini bicara tentang inkarnasi. Ini bicara tentang apa? Hikmat itu harus jadi manusia supaya bisa berjalan-jalan, jalan, tatanan. Ya kan? Memperdengarkan suara. Nah, kalau dia nggak jadi manusia, gimana dengan suaranya? Gitu. Nah, itu maksudnya Athanasius di situ. Kamu harus nangkap itunya. Ya, nah, coba kamu baca ini analisisnya. Jadi adalah ini ya, analisisnya. Coba baca. Dalam perspektif beliau yang dianalisis oleh Athanasius, penolakan terhadap ajaran sesat menjadi garis depan pertahanan umat gereja. Athanasius dengan gigi menentang doktrin-doktrin, terutama Arianisme yang berusaha merevisi keunikan Kristus dengan mengklaim adanya firman atau hikmat lain di luar dari dirinya. Baginya, kesaksian Alkitab sangat jelas, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 3. Kalau sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jatuh. Gereja sebagai penjaga kebenaran apostolik memiliki panggilan khusus untuk mempertahankan keunikan Kristus sebagai satu-satunya firman Allah yang sejati melalui pengakuan iman yang teguh seperti yang dirumuskan dalam pengakuan manusia dan melalui pengajaran yang setia yang terus-menerus menjelaskan kebenaran ini kepada umat. Lebih lanjut, Athanasius melihat sakramen khususnya Ekaristi sebagai sarana umat beriman dibuka, kemungkinan mereka memahami dan menghayati firman Allah secara mendalam, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Dengan demikian, analisis dan Athanasius menegaskan peran sentral gereja dalam menjaga dan mewariskan kebenaran tentang Kristus sebagai firman Allah yang tunggal dan. Nah, jadi kalau dalam tulisannya dia ini nggak ada firman yang lain, satu-satunya. Ya, dia mau menentang Arianisme di sini. Firman itu harus jadi manusia. Nah, di sini nanti dia katakan. Nih ya. Coba baca. Bagi Athanasius, seluruh narasi Alkitab ya menunjukkan makna khususnya dalam komentarnya tentang Amsal 2 ayat 23 yang menekankan bahwa kata-kata lembut yang diwahyukan dalam perjanjian lama adalah persiapan untuk sang firman atau hologos yang sendiri. Karena bukan sekedar karya penyelamatan, melainkan pengendapan hakikat manusia sebagai gambar Allah. Yang menjadi manusia ada kita dapat kita. Iya, jadi dia ngomong di sini, ya. Kata-kata ini ya, misalnya ini ya, hikmat atau kata-kata yang berseru itu nanti mau menunjukkan ada satu firman yang datang menjadi daging. Oke, dan firman itu satu dan bahwa dia adalah anak tunggal, nggak ada yang lain. Nah, ini mau menegaskan bahwa mana ya? Nih. Ya, kata-kata itu akhirnya puncaknya kepada sang firman. Jadi kata-kata itu kan jamak ya. Logoi akhirnya menjadi satu logos. Oke, ini ya. Nah, ini kamu pahami ini analisisnya ini di sini. Minimal kamu nangkap inilah. Ya, contoh lain. Misalnya apa lagi kemarin? Zakaria ya. Bapak lihat.
Zakaria 8 ayat 19. Nah, ini Athanasius lagi ya. Coba baca Zakaria 8 ayat 19. Inilah firman Tuhan semesta Allah, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Oke. Nah, ini ayat ini ditafsirkan oleh Athanasius. Nih. Coba baca nih, Sarfat. Saya pikir bahwa kita jawab. Kita melakukan kita dan mau dan kita tapi dalam pengertian katanya dengan cara kita atau nanti pada kita itu akan kita dan diperjelaskan kita. Nah, ini artinya apa? Kalau Athanasius nangkapnya apa? Terus? Itu menjadi kejamuan. Nah, artinya apa ini? Ini ya. Misalnya kayak, kan ini ya, ada praktik puasanya. Nih. Ada puasa bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, puasa bulan ke-10. Itu nanti akan menjadi sukacita. Ya. Nah, Athanasius ngomong apa? Ini. Dia ngomong apa? Latihan kebajikan rohani. Nah, dia di sini dia ngomong di sini. Nih. Jadi puasa itu bukan sekedar orang bermalas-malesan. Aku puasa lah, nggak usah kerja. Namanya lagi puasa. Ya. Atau perjamuan ini ciri khas orang males ya, makan doang. Berpesta gitu. Nah, ini puasa adalah dipahami sebagai apa? Latihan kebajikan rohani. Terus baca lagi. Nah, ini paling nggak kamu harus nangkep ini loh, poinnya ini di sini. Ya, terus. Terus. Kami temukan dengan pembalasan kesalahan baginya bukan sektor dari kotoran kebajikan mengimbau kesempatan untuk memperhatikan kebenaran memperkuat dan persaudaraan dan bersama dengan ketua melalui kesempatan itu dan kebenaran. Iya, jadi kalau orang kafir dia bilang
perjamuan, itu ciri khas kemalasan. Nah, kalau kita berpesta, itu adalah pesta memamerkan. Dia bilang apa nih? Membedakan pesta gereja dari perayaan kafir atau pagan, ya kan? Kalau pesta gereja itu jadi tontonan kebajikan. Nah, kalau orang pagan, pesta itu ya ibarat dengan kemewahan, kemalasan, kesenangan, foya-foya. Nah, itu. Tapi kalau pestanya di sini tontonan kebajikan. Itu satu. Yang kedua, yang awalnya nah ini ngerti nggak? 4 masa puasa Yahudi itu kan ini, kalau dalam konteks Zakaria itu ada puasa bulan keempat, kelima, ketujuh, dan ke-10. Nah, Athanasius ya lihatnya apa? Hah? Iya, itu bukan meratapi lagi kehancuran bait suci, tapi menjadi perayaan sukacita karena Kristus. Terus, nah ini dia jelasin ya. Baca lagi dalam yang menjadi lagi adalah Sebab jalan keselamatan di mana semua berbuat dari ritual bekerjasama menemukan matematik. Maka tempat bulan atau para ini yang memperingati untuk punya kelompok kalian misalnya di rumah menjadi perayaan kemenangan mau melalui jalan kitanya yang mau yang dilakukan oleh kuasa. Nah, jadi puasa-puasa dalam kitab-kitab Yahudi itu, ajaran Yahudi itu ada hubungannya dengan apa? Kehidupan Kristus, inkarnasinya, kematiannya, kebangkitannya. Nah, dia ngomong gitu. Misalnya puasa bulan keempat, ya keempat bulan itu maksudnya nih, apa 4 bulan aja? 4 bulan itu kan bulan keempat, 4 bulan kan? Nah, itu artinya apa kalau dia ngomong? 4 masa puasa itu apa itu? Ya, tapi di dalam Kristus itu diubah menjadi apa? Tembok maut. Nah, itu dia. Dia ngomongnya dari mana saya tahu? Dari sini. Ya. Jadi puasa bulan keempat, kelima, ketujuh, 10 itu menjadi perjamuan sukacita dan kegembiraan bagi kaum Yehuda. Kaum Yehuda. Menjadi sukacita. Karena apa? Karena Kristus mengalahkan tembok maut itu. Makanya dia ngomong gini ya. Kita tidak boleh memandang perjalanan semua waktu menyenangkan selera yang bermewah, tetapi sebagai peragaan kebajikan tadi sudah. Oke? Nah, Agustin mengatakan ini menjadi puasa apa? Menjadi puasa yang menjadi sukacita karena apa? Karena di dalam Kristus dia sudah mengalahkan apa? Iya, tembok maut itu. Ya. Mengalahkan tembok maut itu. Coba lagi. Nih, misalnya. Puasa mengungkapkan struktur dinamika spiritual puasa atau aspek jiwa menjadi pesta atau parusia dari partisipasi dalam kehidupan Kristus yang menekankan bahwa ketika Kristen bukanlah kegembiraan duniawi melainkan kegembiraan dalam roh atau terdapat dalam Roma 14 dan 11 yang lahir dari Tuhan dengan Kristus yang bangkit. Dalam surat Vestal 329 Athanasius menulis kita berpesta bukan dengan daging domba, tapi dengan zat anak domba, bukan dengan daging keburukan, tapi dengan roti ketulusan. Sebuah perubahan dari yang spiritual Yahudi ke realitas. Iya. Nah, ini memang ada di buku lain ya. Tetapi intinya, kalau kamu misalnya mau menganalisis, kamu ambil poin-poin kuncinya. Misalnya kayak tadi, ini tontonan pesta itu tontonan kebajikan, ya. 4 masa puasa itu berarti 4 masa di mana Kristus bukan lagi meratap, tetapi sukacita karena kebangkitan. Nah, kayak gitu-gitu. Kamu harus ambil.
ya, dan sebagainya ini. Lihat contoh-contohnya gitu. Nah, ini mulai sulit ini. Kamu baca apa? Kamu mesti nangkep poinnya apa. Ya. Nah, minggu depan saya akan kasih satu ayat di luar paper kalian, harus latihan. Mulai dari cari deep structure-nya, Christ center-nya, eklesialnya. Nah, eklesial nanti saya kasih satu. Kalian harus bikin minimal satu paragraf analisis. Ya. Nah, jadi deep structure satu paragraf, Christ center satu paragraf, eklesialnya satu paragraf. Nanti saya misalnya kasih berapa contoh gitu, satu atau dua, nanti terserah saya lah, gantung Roh Kudus nanti. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini harus latihan terus ya. Mungkin di kelas nggak bisa maksimal ya. Ya, hujan lah, gangguan macam-macam. Kalau hujan ini, aduh, habis suaranya, teriak-teriak. Karena berisik. Nah, minggu depan kita akan bahas lagi contoh-contoh lain, ya. Tapi kita akan lanjut ke ini sintesisnya. Nah, kalian juga lihat cara sintesisnya bagaimana ini. Cara sintesisnya kamu selalu lihat di sini ya. Kamu perhatikan. Saya mulai selalu dari deep structure. Baru eklesialnya, Christ centernya, ambil ayat-ayat Alkitab. Di sini. Baru masuk Agustinus, Bapak Gereja. Nah, baru nanti penutup. Ya. Jadi sinergikan deep structure itu di awal paragraf, baru Christ center, baru eklesialnya. Nah, ini kayak gini. Makanya nanti kalian baca itu, ya. Misalnya saya kasih 3 bacaan. Saya 3 bacaan ini ya harus tahu ya. Ini apa ini? Nanti ya, kan kita belum masuk ke sintesis. Nanti kalau masuk sintesis, oh ini berarti deep structure-nya. Eklesialnya mana? Ini. Christ center-nya mana? Kalimat ini gitu. Ya. Nah, ini Zakaria ini juga menarik ini ya. Amsal 3 ayat 1 terus Zakaria ini juga menarik sekali. Kalau kamu nggak baca Bapak Gereja, kamu nggak ngerti. Puasa bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-7, bulan ke-10 itu maksudnya apa? Kok bisa mendatangkan sukacita? Nah, ternyata kalau kita baca Athanasius, kita jadi ngerti. Oh, ternyata makna puasa itu apa artinya? Itu tontonan kebajikan. Ya, perjamuan itu apa? Nah, terus tadi eh, 4 puasa itu ya, 4 masa puasa itu apa? Ternyata ada 4 masa puasa itu ternyata meratapi apa? Runtuhnya tembok Yerusalem. Oh, kenapa disuruh bersuka cita? Tembok itu runtuh kok disuruh bersuka cita? Kenapa? Iya, karena tembok maut diroboh.
Itulah sebenarnya Zakaria ngomong sama orang Yahudi, sukacita. Kenapa? Karena nanti ada satu tembok maut yang mau dirobohkan. Makanya nabi-nabi itu kan selalu lihatnya ke depan, ya, profetik mereka. Jadi kalau kamu nggak baca Atanasius, nggak ngerti maksudnya apa. Kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi, waktu kamu baca ini, yang penting adalah kamu lihat contoh bagaimana bikin deep structure. Bagaimana Christ Center-nya. Bagaimana menganalisis eklesialnya. Nah, 3 itu dulu ya. Untuk 1 minggu ke depan, mungkin nanti ada 1 ayat atau 2 ayat, kalian pikirkan itu. Latihan sekarang. Latihan nulis deep structure-nya, Christ Center-nya, eklesial. Nah, nanti kalian lihat di Google Classroom soalnya apa. Oke, kita selesai ya hari ini. Untuk minggu ini kan masih tugas baca aja kan. Sama apa? Bikin sebenarnya udah mulai ya. Udah, saya suruh bikin deep structure center untuk ayat yang akan ini ya. Oke. Nah, nanti mungkin itu lanjutkan ke eklesial ya. Kalian cari eklesialnya. Bisa dari buku ini, yang buku model ini, atau dari Catena Bible. Gitu. Ya, tapi nanti ada 1 ayat dari saya yang semuanya sama. Kalau paper kan ayatnya beda-beda. Oke. Nah, itu harus latihan kayak gitu. Ya, Christoph tolong dikerjakan. Kalau kamu nggak mengerjakan, kamu akan nggak bisa. Ya. Kalau Edric dia cuma pendengar, jadi boleh kerjakan, boleh enggak. Kalian SKS wajib. Ya, mari kita berdoa. Kita nenong berdoa. Oke, nanti kita masuk biasanya 1:30. Ini kan ini hujan, saya harus jemput Filipe. Jadi kita